jiwa kami, segenap akal budi kami persembahkan untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan hari ini kami mau bersama-sama mengingat akan tubuh dan darah-Mu. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Tapi sebelum itu kami mau merenungkan firman-Mu bersama-sama. Kami persilahkan Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami, mengurapi hamba-Mu, memberi pewahyuan kepada seluruh sidang jemaat, sehingga setiap kami memahami apa yang menjadi maksud Tuhan bagi kami hari ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan kami tidak izinkan kuasa lain campur tangan dalam perhimpunan kami saat ini. Oleh sebab itu kami tolak kehadiran kuasa si jahat dalam nama Tuhan Yesus. Dalam bentuk apapun yang kau mesti enyah dari tempat ini, keluar dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami persilahkan Engkau melawat setiap kami yang meresponi akan firman. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudaraku yang kekasih, kita tak terasa sudah masuk bulan Oktober, di mana bagi Sinode Gereja Isa Al-Masih, bulan Oktober adalah bulan penginjilan. Dan dalam satu bulan ini kita akan mendengar firman Tuhan. Topiknya adalah pemberitaan Injil, tetapi khusus hari ini saya mengambil waktu satu kali ini untuk mengajak kita merespon apa yang terjadi di hari-hari ini dalam kehidupan kita. Kita akan merespon tentang situasi yang terjadi di masa kini, ya. Nah, firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudaraku yang kekasih, kenapa kita mesti merespon? Karena memang hari-hari ini adalah hari yang jahat. Hari-hari ini hari di mana orang mudah sekali mati dibanding sebelum adanya pandemi. Tidak disangka, tidak diduga orang yang kelihatannya masih segar bugar, masih muda, ternyata bisa mendahului orang-orang yang sudah tua. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Kalau dibilang sudah dekat berarti kita harus siap-siap. Kenapa? Karena kita akan memasuki masa setelah kehidupan ini, masa di mana kita tidak lagi hari-hari kita, hidup kita tidak lagi ditandai dengan malam atau siang. Tidak ada siang, tidak ada malam, semuanya datar semuanya. Kenapa? Karena tidak ada matahari. Sinarnya dari mana? Dari kemuliaan Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Nah, oleh sebab itu ayat ini mengingatkan kita bahwa waktunya sudah dekat, dibutuhkan suatu ketenangan. Kenapa? Karena kalau kita tidak tenang, kita tidak akan bisa mengambil keputusan dengan baik dan benar. Kalau kita tidak tenang, kita akan mudah panik. Kalau kita panik, kita akan takut. Kalau kita takut, maka segala tindakan kita itu serba salah. Jadi saudaraku, kalau orang panik biasanya itu tidak bisa mengambil keputusan dengan baik. Ya, saya mau kasih contoh begini, bahwa beberapa satu bulan terakhir, di mana tahun ini sudah menginjak bulan 9, bulan kemarin, dan saya dengar-dengar tahun depan kalau kita vaksin itu harus berbayar. Isunya begitu, kita nggak tahu ya.
Dan itu membuat saya merasa, wah kalau gini harus vaksin gitu. Karena tempo hari saya dengan istri pergi ke Hypermart, ditanya, ada surat vaksinnya ada? Kalau nggak ada, nggak boleh masuk. Dan itu cukup. Tadinya saya sudah ambil keputusan tidak akan vaksin. Terus kemudian saya cari-cari informasi, katanya di Puskesmas Pahandut, datang aja ke sana tiap pagi bawa KTP. Ternyata ketika datang ke sana antrian banyak, dan itu ternyata tidak bisa datang begitu saja, harus daftar dulu lewat online. Saya minta tolong teman, minta tolong orang yang kerja di Puskesmas Kayon, dan dia bilang, aduh saya tidak bisa membantu. Biasanya teman yang kerja di Puskesmas biasanya bisa membantu, tapi dia bilang tidak bisa membantu. Dan karena panik, saya ambil keputusan gini, kenapa saya bingung? Saya kan ada Chandra gitu. Dia juga orang dinas kesehatan. Sayangnya di Kabupaten Pulang Pisau gitu. Terus dia bilang, ada sih bisa bantu, tapi di Pulang Pisau enggak apa-apa, yang penting vaksin gitu. Itu tindakan panik. Setelah saya pulang dari sana, baru saya ingat, oh ada Neneng. Neneng itu dulu orang yang saya layani juga ketika saya bujang, dan adiknya tempo hari kita nikahkan di Jalan Bukit Indah. Saya tanya setelah pulang dari sana, bisa nggak bantu? Bisa Pak. Sekarang dia datang ke sini, suruh Abia sama Jessica datang ke sini ke Puskesmas Maruna. Seandainya saya bersabar 1 hari saja, saya nggak perlu ke Pulang Pisau. Awalnya Chandra bilang, oh, nanti ikut kami om naik mobil. Tenang saya. Tapi ternyata, oh nggak bisa om, ternyata harus sendiri gitu. Karena nggak jadi berangkat pakai mobil. Saya ambil keputusan, kalau gitu saya harus naik mobil. Karena kalau habis vaksin nanti ada laparnya, ada lemahnya tubuh, bagaimana? Saya calling teman, bayar 300, mobilnya beli minyak lagi 200, setengah juta untuk vaksin. Berbayar juga. Tindakan panik itu seperti itu loh, serba salah. Nah, firman Tuhan mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai diri dan jadilah tenang supaya tidak panik. Mau berdoa, kalau orang tidak tenang itu tidur pun nggak nyenyak, apalagi berdoa gitu. Ya kan? Kenapa? Karena nggak tenang. Dan firman Tuhan mengatakan hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Oleh sebab itu di hari-hari terakhir ini saya ingin menunjukkan beberapa hal bahwa kegenapan nubuatan, kegenapan firman Tuhan sedang terjadi hari-hari ini. Oleh sebab itu ada yang dibutuhkan dalam menyikapi situasi yang terkini. Kenapa? Karena situasinya sudah sangat mendesak. Maaf kata bahwa kalau kita sekarang ini sakit, kemungkinannya terburuk banget dibanding yang dulu. Artinya kemungkinan itu buruk itu akan mudah terjadi. Ongkosnya berlipat kali ganda dibanding zaman dulu. Yang dulu kita sudah punya BPJS, cukup, kita sudah nggak khawatir keluar uang. Tapi sekarang jangan andalkan BPJS-mu, karena tetap harus keluar uang. Apalagi kalau kita ke rumah sakit swasta. Oke, rumah sakit itu menerima BPJS, tapi ini itu harus bayar banyak yang tidak ditanggung oleh BPJS. Nah, untuk itu kita mesti membutuhkan 3 hal supaya kita bisa menyikapi dengan baik dan benar situasi yang terjadi sekarang ini. Yang pertama, kita butuh ketenangan dan kesabaran.
kita tidak sabar, kita tidak tenang, seperti contoh tadi, takut membayar tapi akhirnya membayar juga. Maka tadi malam saya tanya kepada Chandra, gimana kalau vaksin keduanya tidak harus ke sana, bisa nggak? Bisa saja, yang penting saya tahu dulu. Karena waktu vaksin itu saya tidak diberi informasi ini vaksinnya vaksin apa, Moderna kah, Sinovac kah, atau yang lainnya. Ketika Chandra bilang itu Sinovac, oke, yang penting saya tahu, nanti cari vaksin di Palangkaraya saja, begitu kan? Nah, dibutuhkan kesabaran supaya tidak melangkah dengan blunder, gitu ya. Firman Tuhan mengatakan begini, kesabaran itu mencegah kesalahan-kesalahan yang besar. Ketika kita sabar, itu mencegah kita untuk melakukan tindakan blunder, tindakan salah yang tidak harus terjadi tapi ternyata terjadi. Itulah blunder. Tindakan yang tidak boleh terjadi harusnya, tapi justru terjadi. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan suatu ketenangan dan kesabaran. Kesabaran karena kadang-kadang kita ini butuh beberapa saat untuk merenung, butuh waktu untuk berdiam diri dan melihat situasi yang akan terjadi itu apa. Kalau kita buru-buru, maka kesalahan fatal yang lebih besar akan terjadi lagi. Saudaraku, kadang-kadang dalam pembicaraan, dalam segala hal, ketika kita nggak sabar, kita begitu dengar itu langsung bereaksi, kita langsung ngomong, padahal harusnya tenang dulu dengar. Orang ngomong itu kadang-kadang belum selesai, kita sudah nyambar. Kalau kita nyambar dulu, padahal kita tidak tahu apa sih maksud orang itu ngomong. Kalau kita dengar sampai selesai, kita baru tahu apa maksudnya dia ngomong. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan ketenangan dan kesabaran. Saya pernah mengalami ketika saya jadi gembala di daerah Boyolali, di desa. Mimbarnya ini dari plywood, Pak, triplek yang tipis itu. Kemasukan orang gilanya marah-marah, sampai mimbar diangkat, dilempar. Jemaat semuanya lari kalang kabut, tapi saya tenang. Saya bilang, Pak, sabar, saya bilang gitu. Saya dekati, saya bisikin, Bapak itu baik atau jahat sih? Saya orang baik, katanya. Kemudian saya tuntun, pelan-pelan saya ajak dia keluar. Kalau baik, yuk ikut saya bilang begitu. Ketika saya tenang, ketika saya sabar, saya bisa menguasai, mengontrol situasi yang terjadi. Seandainya saya juga takut, saya panik, saya pun akan keluar. Sampai akhirnya saya bawa orang itu kepada keluarganya sudah menyiapkan mobil mau dibawa ke RSC, tapi dia marah karena dia merasa aku ini nggak gila, katanya gitu. Aku ini nggak gila, kenapa aku dibawa ke rumah sakit jiwa, katanya gitu. Marah-marah dia lari masuk gereja gitu. Saya bawa, terus dia mau masuk ke mobil, dia bilang yang penting Bapak duduk dekat saya, katanya. Setelah singkat cerita, akhirnya orang itu dibawa ke rumah sakit. Saudaraku yang dikasih, kadang-kadang kita butuh ketenangan seperti itu, kesabaran seperti itu untuk mengatasi situasi, sehingga kalau kita tidak panik, kita bisa berpikir, kita bisa tahu enaknya kita ngapain dengan situasi yang seperti itu. Di akhir zaman ini dibutuhkan ketenangan untuk berpikir, untuk mencari hikmat dari Tuhan. Yang berikutnya bahwa kita membutuhkan penguasaan firman Tuhan. Kenapa? Karena dengan segala yang terjadi, kita harus mencocokkan firman Tuhan itu digenapi di hari-hari ini. Kalau kita tidak tahu firman Tuhan, tidak banyak baca firman, maka kita tidak tahu apa yang sedang terjadi ini. Dulu awal-awal COVID,
semua gereja terkumpul harus beli termogan, ya kan, tembakan untuk dahi. Terus ketika saya ke Hipermat, nggak dahi lagi sekarang, tangan. Firman Tuhan bilang nanti tanda-tandanya antikris itu ditaruh di dahi atau di tangan. Ini mulai digenapi. Kalau kita tidak menguasai atau tidak baca firman, mana kita tahu bahwa itu adalah tanda itu. Yang ketiga, saya masuk langsung aja supaya pokok bahasanya ke intinya nanti ya. Kita mesti membutuhkan hikmat untuk meneliti nubuat firman. Karena di akhir zaman ini yang penting adalah hikmat, dikatakan begitu. Kita amati, kita lihat supaya kita tahu, dan kalau kita mau bertindak, tindakan apa yang harus kita ambil itu kita tahu, karena kita pakai hikmat, nggak pakai emosi lagi, nggak pakai amarah lagi. Ingat bahwa firman Tuhan hari-hari ini sedang digenapi. Saya jadi mikir, dulu orang ditembak di dahinya, kalau nggak dahi ternyata tangan. Kenapa sih kok nggak di pantat atau di pusar gitu? Kenapa kok dahi dan tangan? Karena firman Tuhan sudah menubuatkan seperti itu. Saya tidak berkata bahwa sekarang ini dahi kita sudah ada tandanya, enggak. Tetapi nanti akan ada saatnya itu harus ditempelkan di situ. Ada sebagian pendeta berkata itu tuh hanya lambang saja, tidak serta-merta terus ditempel di dahi kita. Tetapi kitab Wahyu mengatakan kalau orang tidak punya tanda itu tidak bisa menjual atau membeli. Orang berkata itu hanya kiasan, artinya bahwa apa yang kita lakukan dengan tangan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, itu menunjukkan tanda, katanya. Oke, kalau itu adalah dari Tuhan, oke, tapi kan masalahnya kita bukan menghadapi Tuhan, tapi menghadapi antikris, menghadapi penguasa di akhir zaman, bahwa tanda-tanda penguasaan global itu sudah mulai kelihatan. Oke, kita lihat ya. Selanjutnya, peristiwa terkini dan pemberitaan firman para pendeta. Saya katakan para pendeta, bukan hamba Tuhan ya. Karena tidak semua pendeta hamba Tuhan. Mana pendeta yang hamba Tuhan, mana yang enggak, hanya Tuhan yang tahu. Saya pun tidak. Saya merasa hamba Tuhan, tapi tidak yang menilai saya hamba Tuhan itu adalah Tuhan. Betul ya? Tidak semua pendeta hamba Tuhan. Ada pendeta yang hamba uang. Kalau dia dipercayai untuk pegang uang, dia akan korupsi. Dia akan berusaha mencari jabatan yang strategis supaya apa? Dapat duit yang banyak. Dalam pelayanan ukurannya adalah uang. Ada yang seperti itu. Oleh sebab itu saya tidak berani lebih dari mereka, enggak. Saya juga manusia biasa, makanya saya sebut pendeta saja. Pemberitaan pendeta ini juga mempengaruhi. Oleh sebab itu, dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan pemberitaan para pendeta, baik itu secara langsung maupun lewat sosmed, itu kita mesti memperhatikan baik-baik. Ya, pandemi yang mengarah kepada kekuasaan global. Saya dengar begini, vaksin Moderna itu dari Amerika, itu yang paling bagus katanya. Nanti kalau kita vaksinnya Sinovac mau ke Amerika nggak bisa, nggak diterima, harus Moderna. Ke Eropa nggak bisa, walaupun kita juga nggak kepikiran mau ke sana.
Maksud saya adalah penguasaan global itu mulai terjadi. Sampai bagaimana negara itu harus beli vaksin itu mempengaruhi. Ya. Pandemi yang mengarah kepada kekuasaan global. Nanti ujung-ujungnya PBB yang berkuasa. Ujung-ujungnya dunia ini dikuasai oleh sekelompok orang yang nanti dalam kelompok itu yang muncul adalah para antikris. Ya, ini sedang terjadi. Terus kemudian secara teknis pemantauan COVID-19 itu menunjuk bahwa lengan dan dahi tadi menunjuk penggenapan firman Tuhan. Sekarang ini misalnya, setelah kita divaksin, kita dikasih kartu, bilang sertifikat, ya bolehlah gitu. Kalau kartu ini dikeluar, masukkan dari dompet, dikeluarkan, masukkan lagi, yang naik motor bisa kehujanan gitu, lama-lama rusak, gitu kan? Lama-lama harus dilaminating, ngalami kerusakan lagi, bisa hilang juga. Oh, ketinggalan di dompet, dompetnya di mana nggak tahu begitu. Atau ketinggalan di tas dan lain sebagainya. Lama-lama ya sudah pakai aplikasi. Aplikasi apa yang tempo hari saya dengan istri ditanya sudah download aplikasi apa belum? Kalau belum, mana surat vaksinnya begitu. Ya. Lama-lama setelah pakai aplikasi bisa error dan lain sebagainya, lebih baik taruh aja tanda itu di lengan atau tidak. Tidak menutup kemungkinan cara memantau COVID-19 itu menunjukkan bahwa nubuat firman Tuhan sedang digenapi. Ya. Bahwa antikris sudah mulai menampakkan diri, muncul dengan cara-cara yang kalau orang Kristen tidak tahu firman Tuhan, tidak banyak baca firman Tuhan, dia akan tidak tahu ternyata sudah ada tandanya. Kenapa? Karena tanda apakah kita ini milik antikris atau miliknya Tuhan itu dilakukan penandaannya, pelaksanaan prosesnya memberi tanda itu pada zaman sekarang, bukan zaman nanti. Bukan pada waktu kita meninggal, tapi sekarang ketika kita hidup. Ya, nanti kita akan lihat proses dari Tuhan bagaimana sehingga kita ini ada di dahi kita ada nama Tuhan kita. Ya. Terus cara antikris memberi tanda miliknya itu dalam Wahyu pasal yang ke-13. Saya bacakan ayatnya ya, Wahyu 13. Mulai ayat yang ke-11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ayat yang ke-14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang telah hidup itu. Dan saya lompati aja ayat yang ke-18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan binatang itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Saya coba
ngeklik saya mencari data, karena dulu semua orang itu pakai kode barcode ya. Ada saya berharap kelihatan barcode ini, ujung sini selalu lebih menonjol sama tengah ini sama ini. Itu adalah angka 66-nya. Ini kalau nggak salah bedak ini, bedak bayi. Ini ini katrik. Saya foto pakai webcam di laptop, tetap ternyata ini ada. Nah, wow. Barcode-nya ada. Saudaraku tahu nggak, di Palangkaraya, swalayan yang pertama kali menggunakan laser inframerah itu, yang paling canggih. Sekarang kan semua pakai itu, tapi yang pertama-tama menggunakan itu, dulu belum ada Hypermart, belum ada, apalagi Indomaret belum ada. Yang pertama menggunakan, karena dulu supermarket yang terbesar dulu adalah Telaga Biru dan Sandis. Tapi yang pertama kali menggunakan itu Talenta Swalayan di Jalan Diponegoro. Sekarang sudah nggak ada. Itu yang disorot ya ininya, kode barnya ini, barcode ini. Ini cara-cara antikris untuk nanti kalau berkuasa, perdagangan semua bisa dipantau oleh mereka, sehingga pajak bisa dipantau juga. Ini bicara tentang ekonomi. Jadi ada beberapa, ini buku saya juga ternyata ada seperti itu. Artinya apa? Dalam kehidupan kita, antikris sudah mulai menjejakkan kakinya. Kalau orang Kristen tidak sadar, jangan sampai itu masuk ke tubuh kita. Ya, ini cara antikris. Boleh percaya, boleh tidak. Sekarang kita masih jual beli pakai uang. Tapi sudah mulai terjadi yang namanya cashless atau non tunai. Sekarang pakai Dana bisa, pakai macam-macam aplikasi bisa untuk belanja di Hypermart dan lain sebagainya. Lama kelamaan nanti kalau terjadi penipuan, ada hacker dan lain sebagainya, ternyata pakai HP juga nggak aman. Kenapa? Karena bisa dihack, bisa disadap. Terus kalau sudah seperti itu, yang aman bagaimana? Orang kerja bayarannya nggak tunai, tapi langsung masuk rekening. Nanti di waktu-waktu yang akan datang, kalau uang sudah tidak berlaku, mungkin anak cucu kita bingung kalau cerita bapaknya menyembunyikan uang di saku, di dompet, atau ibunya menyembunyikan uang di bantal, di bawah bantal misalnya. Bingung, apanya yang disembunyikan? Kan uang itu kan virtual, sekarang ini mulai virtual. Bitcoin mulai berperan ya. Nah, kalau antikris memiliki cara beda dengan Tuhan, cara memberi tanda ya. Kalau antikris, kenapa kok perlu tanda-tanda secara fisik? Sedangkan pemberitaan pendeta berkata begini, bahwa angka 66 itu hanya lambang saja. Tidak mungkin misalnya kita ini dulu pakai uang kredit, kartu kredit atau kredit card dan kartu debit, itu tidak berpengaruh. Kita bisa beli pakai itu. Iya, sekarang bisa. Ada saatnya bahwa nanti kartu kredit itu bisa rusak, bisa hilang dan lain sebagainya. Amalnya bagaimana? Ya disimpan di tubuh kita.
tanda-tanda itu harus dikasih ke tubuh kita. Kalau itu hanya lambang, saya pikir pendeta yang ngomong seperti itu salah besar, kurang baca firman. Ya. Kenapa? Karena bagaimana mungkin orang tidak punya tanda apa-apa terus bisa menjual bisa dilarang nggak boleh beli dan boleh beli kalau tidak punya tanda begitu. Kenapa? Karena satu, iblis, dua, antikris itu bukan Tuhan yang tidak maha tahu, gitu. Dia membutuhkan tanda fisik untuk apa? Untuk bukti kepada Tuhan. Tuhan ini loh, orang ini loh jahat. Dia ini adalah milikku. Ini tandanya. Di dahinya sudah ada tulisan atau di tangannya, begitu. Ini kebutuhannya antikris, ini kebutuhannya setan atau iblis. Untuk apa? Untuk bukti bahwa ada orang-orang yang menjadi miliknya yang sudah dibeli oleh iblis. Dengan segala kemuliaan dunia ini, dan itu yang ditawarkan juga oleh iblis kepada Yesus pada waktu Yesus dicobai pada gurun. Dia dibawa ke tempat yang tinggi. Lihat, dunia ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau mau menyembah, kata iblis. Jadi ketika kita mulai mencintai dunia ini lebih dari yang lain, hati-hati. Karena kalau kita sudah kecanduan dengan harta dunia ini, dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, kita nanti akan rela tanda itu diberikan ke tubuh kita. Saudara bayangkan, ketika saya pergi ke Hypermart, ditanya surat vaksin, saya nggak merasa, aduh kalau gitu nanti aku kalau ke Jawa bagaimana gitu. Kalau mau bepergian bagaimana? Akhirnya saya vaksin. Lama-kelamaan ini bukan vaksinnya, tapi nanti setelah itu harus kasih tanda identitas, harus ada bukti bahwa kita sudah divaksin. Nah itulah antikris bekerja. Tambah lagi uang nanti sudah nggak ada lagi, semuanya harus ke rekening. Bahkan ada semacam katakanlah isu gitu ya. Ada kartu tunggal, ya KTP, di situ juga kartu kredit kita atau kartu debit kita, rekening kita ada di satu kartu, SIM kita ada di situ, satu aja, kan lebih praktis begitu. Semuanya terjadi secara global. Dulu saya bingung globalisasi itu apa, sekarang baru saya baru tahu, oh begini globalisasi. Semuanya sampai kalau mau terima silahkan, enggak ya enggak apa-apa. Sampai bahasa pun nanti mengglobal. Kalau dulu orang Jawa namanya Paijo, namanya Kliwon, orang Dayak namanya Dohot, Penyang, dan lain sebagainya. Sekarang anak zaman sekarang kita tidak akan ketemu nama ciri khas Dayak, nama ciri khas Jawa, semuanya berbeda. Gitu. Orang Jawa namanya Ronaldo, gitu. Ada nggak? Ada. Orang Dayak namanya Silitonga. Wah, keren. Saya ketemu soalnya di Ajang itu Sukamara. Ada pasangan muda punya anak. Waktu itu Bunga Citra Lestari sedang ngetren, sedang terkenal gitu ya. Anaknya dikasih nama Bunga Citra Lestari. Saya ketemu orang Cina namanya Edi Silitonga. Kenapa? Karena ketika dia lahir, artis yang namanya Edi Silitonga sedang naik daun. Sampai nama pun itu sudah mengglobal, apalagi soal keuangan, soal finansial dan macam-macam. Ini cara antikris menantarkan kukunya. Saudaraku yang dikasih, kalau kita melihat hal ini, maka kita membutuhkan sesuatu. Membutuhkan sesuatu karena antikris dan Tuhan itu bermusuhan terus. Dari dulu iblis ini memusuhi Tuhan.
Berita dari pendeta melalui khotbah dan sosmed, bilangan 66 dan tanda di lengan dan dahi hanya lambang, bukan hal yang bersifat letterlock atau dunia, katanya begitu. Tapi kenyataannya iblis membutuhkan yang sifatnya letterlock begitu, tanda yang benar-benar tanda gitu. Tetapi kalau Tuhan memberi tanda, sama memberi tanda, tetapi beda caranya, ya kan? Dan itu sama-sama dilakukan pada hari ini. Antikris memberi tanda kepada manusia dengan cara halus, walaupun secara fisik, secara letterlock, secara jasmani, tapi manusia tidak menyadarinya. Tuhan juga melakukan hal yang sama, ya. Terus permasalahannya adalah tanda di lengan dan dahi kita ini milik Tuhan atau milik antikris, ya. Karena Tuhan juga memberi tanda di dahi kita gitu. Jadi ini permasalahannya. Ini tanda yang ada di kita ini miliknya Tuhan atau milik antikris. Tanda itu diberikan ketika kita masih hidup sekarang ini. Antikris memberi tanda secara fisik, sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu. Pemberian tanda itu tetap berlangsung sampai sekarang, ya. Mulai sekarang sudah, maksud saya sampai nanti orang meninggal, tanda sedang bekerja terus. Dan Tuhan memberi tanda juga pada kita mulai hari ini sekarang. Nah, kita lihat kitab Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3. Jemaat di Sardis, ya. Mulai ayat yang ketiga saya bacakan. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima, yaitu menerima firman Tuhan dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Yang pertama, Tuhan memberi tanda kepada kita itu ketika kita melakukan hidup yang bersih atau yang kudus. Hidup dalam kekudusan itu membawa kita seperti orang nyablon. Kita ini sedang diproses, disablon untuk memiliki tanda di dahi kita. Nama Bapa itu ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, ingat bagaimana kamu telah mendengar dan menerimanya, turutilah itu dan bertobatlah. Dikatakan begitu. Turutilah itu dan bertobatlah. Apa yang dituruti? Yaitu firman yang kita terima. Kita ini sudah banyak dengar firman, tetapi tidak banyak nurut firman. Yang kita dengarkan sudah banyak selama menjadi orang Kristen. Mungkin dari Kejadian sampai Wahyu kita sudah pernah mendengar orang khotbah mengenai ayat-ayat itu. Tapi dari sekian banyak itu berapa ayat yang kita turuti dalam hidup kita? Ketika kita tidak bertobat, kita hidup semau kita tidak sedang memakai pakaian putih itu. Jadi pakaian putih saya tafsirkan sebagai hidup di dalam kekudusan. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, dan seterusnya. Kemudian jemaat di Philadelphia, firman Tuhan mulai ayat yang ke-8 berkata begini. Atau kita baca dari ayat 10 saja supaya cepat. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun
akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Tuhanku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Tuhan, nama kota Tuhan, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dan Tuhanku dan namaku yang baru. Proses pemberian tanda sedang terjadi. Caranya bagaimana? Pegang apa yang ada pada kita. Firman Tuhan mengatakan ayat 11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru, dan seterusnya nama diberikan kepada orang itu. Memegang firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Ini adalah proses di mana Tuhan sedang memeteraikan miliknya. Sebab itu kita harus tekun dan setia di dalam menanti Tuhan. Saudaraku, jangan merasa jenuh dengan pelayanan, jangan merasa jenuh dengan ibadah. Apapun yang terjadi, kita harus terus semangat melayani Tuhan. Kita harus beribadah. Kenapa? Karena ibadah itu membuktikan bahwa kita cinta kepada Tuhan, gitu. Oleh sebab itu ketika kita ibadah, jangan ibadah itu karena kewajiban. Oh, ini hari Minggu aku harus ibadah. Tetapi isilah ibadahmu itu dengan kerinduan bahwa ini adalah saat aku mau kencan dengan Tuhan, mau ketemu dengan Tuhan, sehingga ibadah itu bermakna. Saudara yang dikasih, karena ketika kita ini beribadah dengan benar, kita sedang merajut, mengukir nama kita di kitab kehidupan. Karena Tuhan memberinya tanda dengan cara, satu, kita hidup dalam kekudusan. Yang kedua, dengan setia kita memegang apa yang Tuhan sudah percayakan. Sebab itu, saudara yang dikasih, ini peringatan bagi kita supaya setiap kita jangan kendor di dalam mengikut Tuhan. Karena itu adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ingat begini, ketika seseorang itu datang beribadah karena dia sungkan, karena itu kewajiban, karena mungkin kebiasaan begitu, itu nggak ada pahalanya. Yang dapat pahala adalah orang yang datang ibadah karena dia ingin ketemu Tuhan, karena dia rindu kepada Tuhan. Maka itu ada ibadahnya dan ada pahalanya. Dan misalnya kita ngajak orang, mungkin orangnya sungkan tapi kemudian mau. Orang itu nggak dapat pahala karena dia mau ibadah karena sungkan sama kita yang ngajak, tapi kita tetap dapat pahalanya. Tapi di kemudian hari, sungkannya dia itu akan menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidup orang yang sungkan itu. Saya kasih contoh begini. Dulu saya tuh anti dengan gereja, saya anti dengan Tuhan Yesus. Tapi ketika ada orang baik sama saya, membuat saya jadi sahabatnya, meskipun saya ini orang miskin, rumah aja reot misalnya begitu. Terus kemudian dia datang naik sepeda motor. Zaman dulu orang naik sepeda motor itu nggak sembarangan, belum ada leasing, belum ada kredit. Jadi orang kalau beli harus kontan. Itu nggak semua orang bisa beli motor. Ketika dia datang ke tempat saya pakai motor, saya bangga. Temanku pakai motor, gitu kan. Lama-lama saya sungkan, diajak yuk ke gereja. Padahal saya nggak suka ke gereja, tapi saya akhirnya mau karena sungkan menolak. Dia ngajak itu bukan sekali dua kali, terus setiap dia datang, ayo ikut saya ke gereja, ayo ikut saya ke gereja.
lama-lama saya ke gereja, walaupun pulang dari gereja saya malah sholat gitu. Tapi dengar baik-baik, setiap firman yang sudah masuk dalam diri seseorang tidak pernah gagal. Suatu saat pasti orang itu jadi percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mungkin kadang-kadang kita merasa begini, kan sudah dewasa, sama-sama dewasa, yang penting aku sudah ngajak, sudah lepas tangan. Tapi seharusnya ngajak itu dengan upaya yang kuat untuk membawa dia datang kepada Tuhan. Karena kalau yang penting sudah ngajak terus selesai di situ, ya sudah, tidak ada upaya kita untuk menyelamatkan jiwa, tidak ada upaya kita untuk memberkati dia. Ya. Jadi supaya kita ini mendapat tanda dari Tuhan, mari kita gunakan hikmat untuk mengamati situasi yang terjadi supaya hidup kita ada dalam jalan Tuhan. Gunakan hikmat kita. Kalau ada hal-hal yang terjadi, amati sungguh-sungguh, pakai hikmat, jangan pakai emosi. Kalau pakai emosi, nanti malah kedagingan yang kita lakukan. Kalau kita menggunakan hikmat, maka kita akan bisa jadi orang Kristen tidak hanya di gereja saja, tapi di luar gereja pun kita jadi Kristen. Saudara yang dikasih, banyak orang gagal mempertahankan iman Kristennya, sehingga nggak banyak orang dimenangkan bagi Tuhan. Kenapa? Karena orang Kristen gagal menjadi Kristen di luar gereja. Di rumah dia kayak singa, dia kayak anjing beranak. Tahu anjing beranak, dekat-dekat cakar, gitu kan? Kalau orang Kristen gagal jadi Kristen di rumah, di luar gereja, hanya jadinya Kristen di gereja saja. Masuk gereja pujian, wah menyembah, nangis-nangis, tapi tersinggung dikit marah-marah. Ada orang yang perilakunya nggak berkenan dikit, dia sudah bentak orang lain. Di rumah tidak menghormati orang tua dan lain sebagainya, tidak menghormati istri, tidak menghormati suami. Itu gagal menjadi Kristen. Makanya firman Tuhan minggu kemarin, kalau kita tidak dilahirkan dari air dan roh, kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Kita Kristennya hanya jasmani saja, tapi gagal memegang firman Tuhan, gagal memegang hidup kudus di hadapan Tuhan. Pakai hikmat kita, apa yang terjadi ini harusnya apa yang kita lakukan gitu. Terus kemudian perbanyak penguasaan firman. Caranya bagaimana? Baca firman. Saya mau tidur, bangun tidur, saya terus renungkan firman. Kadang-kadang firman itu enggak 1 pasal, 2 pasal, enggak 10 pasal. Kalau masih ada waktu terus. Mau tidur sampai saya tertidur, firman bergema terus. Terus gimana? Ya enggak apa-apa, nanti bangun tidur ulangi lagi gitu. Sampai firman itu masuk dalam hati kita. Kadang-kadang ada ayat-ayat yang lucu, tapi itu bisa tersimpan di hati. Seperti tempo hari saya bagikan ayat gini. Perlengkapan yang harus dibawa orang Israel di padang gurun, harus bawa tetok. Untuk apa? Untuk buang apa? Buang hajat. Harus pakai cetok itu untuk nimbun ooknya, gitu kan? Nah, mungkin tidak banyak orang Kristen yang tahu tuh ada ayat seperti itu, gitu. Ini hanya salah satu contoh, ya kan? Kita harus memperbanyak penguasaan firman supaya kalau ada orang ngomong gini, ayatnya ada apa enggak? Bila perlu tahu alamat ayat itu di mana, gitu. Karena hari-hari ini banyak orang Kristen yang baru Kristen bertanya-tanya, bagaimana kalau orang menikah itu syaratnya apa? Saya melayani jarak jauh, teman saya sekampung dulu ketika masih sama-sama kecil, dan di kampung saya itu lebih dari 50% jadi Kristen sekarang. Generasi saya banyak yang jadi Kristen. Caranya macam-macam. Teman yang saya layani sekarang ini, dia tadinya naik sepeda sambil mabuk, kemudian
kemudian nggak sadar jatuh di depan gereja, ditolong oleh pastor, kemudian dibawa masuk, didoakan, sadar, kemudian dikasih makan dan lain sebagainya, dikunjungi ke rumahnya. Dia nggak mau jadi Kristen. Saya belum ada hati katanya. Tapi tidak lama kemudian sekarang dia yang nelpon saya sudah Kristen. Kok tahu-tahunya saya pendeta gitu. Tetapi saudara perhatikan baik-baik, firman itu tidak pernah gagal. Pasti kalau kita dengan segenap hati ingin mengajak seseorang, itu bukti kita mengasihi dia. Jangannya yang penting dia sudah dewasa, dia sudah tua, saya sudah ngajak, nggak mau ya sudah, terserah, yang penting saya sudah ngajak. Itu orang yang tidak berintegritas. Kalau kita punya integritas, ya bagaimana caranya orang itu mau ke gereja. Soal nanti dengan firman Tuhan, nah itu sudah lain urusan. Tapi kita tugasnya adalah bawa orang sebanyak-banyaknya datang kepada Tuhan. Perbanyak penguasaan firman supaya apapun yang terjadi kita bisa mencocokkan firman Tuhan. Karena kadang-kadang orang Kristen tidak tahu itu apa ini dari Tuhan atau dari dunia. Ada acara-acara keagamaan yang asal usulnya dari Hindu, tapi orang Kristen melakukannya terus gitu. Saya pernah orang minta didoakan untuk apa? Orang tua saya itu kan kuburannya di Sampit, saya mau pindahkan. Sudah 50 tahunan di Sampit, mau saya pindahkan ke Palangkaraya biar dekat dengan saya, katanya begitu. Nah, orang Kristen model begini, orang yang tidak menguasai firman. Orang tuanya sudah nggak ada di kuburan, mungkin tulangnya pun sudah habis mungkin begitu. Tapi kok mau-maunya pindah kuburan ke Palangkaraya, itu nggak penting dan nggak perlu, bukan nggak penting lagi. Nah, kalau kita nggak menguasai firman, kita akan melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Firman Tuhan mengatakan debu akan kembali menjadi debu, tanah kembali menjadi tanah, tapi roh akan kembali kepada Tuhan yang memberikan. Jadi kalau orang mati, jasadnya dikubur, rohnya sudah kembali kepada Tuhan. Tinggal tempatnya itu di Hades atau di Firdaus. Hades itu adalah calon orang yang masuk neraka. Kalau Firdaus, calon orang yang masuk surga. Kapan masuk surganya? Nanti penghakiman terakhir. Setelah penghakiman terakhir, orang baru di tempatmu, sana tempatmu, di kelompok-kelompokkan. Penting kita menguasai firman dan memperbanyak penguasaan firman. Terus kemudian jaga kerinduan kita akan Tuhan. Karena orang yang beribadah tanpa kerinduan tidak punya pahala, tidak dapat pahala. Tapi orang yang memiliki kerinduan itu bukti bahwa dia cinta sama Tuhan. Kalau kita bicara tentang cinta sama Tuhan, cinta manusia, itu akan membawa kita pada memori-memori zaman dulu. Saya pernah muda, masalahnya kan bagaimana saya berjuang supaya memiliki istri saya itu duit pas-pasan pun berani dari Palangkaraya, dari Semarang ke Pontianak naik kapal ya. Bayarnya 30.000, uang saya 70.000. Saya berani ke Pontianak demi cinta saya. Saya nggak pikir lagi nanti pulangnya bagaimana, karena uang 70.000 sudah untuk bayar tiket kapal, 30.000, tinggal 40.000, nanti makan dan lain sebagainya di sana. Bodoh amat, saya pikir yang penting ketemu dulu. Kalau bicara soal cinta seperti itu kan. Sekarang cinta kita kepada Tuhan seperti apa? Kadang-kadang gara-gara capek aja kita nggak ke gereja, bisa jadi. Gara-gara halangan rintangan yang menurut kita harusnya secara teknis bisa kita atasi, kita punya banyak alasan untuk berkata, aku tidak bisa ibadah. Bagi saya pendeta, bukan soal kantong kolektor ini, bukan, tetapi jiwa saudara itu yang penting bagi saya. Karena kolektor nggak mencukupi pun ada caranya Tuhan untuk mencukupkan hidup saya, untuk mencukupkan angsuran saya, ya kan? Tetapi bagaimana kita ini
membawa kita semuanya datang pada Tuhan dan mengerti firman Tuhan, mengerti apa yang harus dilakukan. Kalau kita ini datang tanpa kerinduan, kita tidak akan memperoleh sesuatu. Tanda itu tidak akan, ibaratnya kita mau distempel, sayang tintanya habis, biar distempel berapa kali kita ke gereja. Kalau tintanya habis, tidak ada bekasnya apa-apa, karena perlu tinta stempel itu. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, ingat, pegang apa yang ada padamu. Kalau sekarang kita ini melayani Tuhan sebagai pemusik, sebagai WL singer, multimedia, pegang itu. Bila perlu tingkatkan, karena firman Tuhan menceritakan orang yang berlipat talentanya nambah, dia dengan suara masuklah ke tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan, bersenang-senanglah bersama Tuhan. Tapi orang yang menyimpan, menyembunyikan, mengubur talentanya, enyah pada hadapanku, masukkan dia ke tempat yang penuh dengan ratap dan kertas gigi. Saudaraku, kesulitan, halangan, rintangan boleh terjadi dan sedang terjadi hari ini. Tapi jangan mengeluh, karena Tuhan menyertai orang yang sedang berjuang bagi namanya. Apapun yang terjadi. Makanya seringkali saya ini di rumah, kalau sakit diem-diem tahu-tahu sudah ke puskesmas gitu. Saya nggak mau mengeluh. Kenapa? Mengeluh juga nggak menyelesaikan masalah saya kok. Misalnya saya ini perut saya sakit, apa ya istri saya bisa menyembuhkan sakit perut saya kalau dia bukan dokter, ya kan? Untuk apa saya mengeluh dengan istri saya? Saya diam-diam ke rumah sakit. Berapa kali saya ke rumah sakit, itu saya tidak dengan istri. Kenapa? Saya nggak pernah mengeluh. Gitu. Tahu-tahu sudah ke rumah sakit, tahu-tahu opname istri saya jualan, mah aku di rumah sakit. Karena tidak berencana opname, tiba-tiba orangnya bilang, oh ini harus opname. Apa boleh buat? Maunya hanya kontrol atau check up aja, tapi ternyata berat kondisi saya. Dan itulah yang terjadi. Saudaraku, dengan apa yang saya sampaikan, saya ingin katakan dan menegaskan, pemberian tanda sedang berlangsung. Dahi kita, lengan kita adalah media bagi Tuhan dan bagi Antikris. Kita mau serahkan lengan kita kepada siapa, dahi kita kepada siapa, kita yang menentukan. Ya, tapi kalau kita berani memegang teguh firman Tuhan, taat terhadap suaranya, saya percaya kita ini miliknya Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, kita masuk dalam perjamuan kudus.
sekarang dan selamanya.
menerima tubuh dan darahnya. Dan firman-Nya berkata, barang siapa dengan cara yang salah, dia akan mendapat hukuman. Sebab itu, biarlah setiap kita beres di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Firman-Nya berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama, inilah darah Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya melalui firman-Nya, melalui perjumpaan kudus. Saya sangat terberkati oleh firman yang disampaikan oleh hamba-Nya hari ini. Kiranya firman itu boleh berkati hati kita semuanya, tidak berlalu begitu saja. Dan saya mengutip satu pesan dari sosial media yang saya ikuti setiap hari. Berkata dia, saat kamu memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan, Dia juga akan memperbaiki segalanya untukmu. Dan saya sangat terberkati oleh perkataan firman Tuhan ini, dan saya berharap perkataan ini juga memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa salat sejenak. Kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat limpahan atas kehidupan kami. Terima kasih atas firman sudah hamba-Mu sampaikan kepada kami, ya Tuhan. Tuhan, perkenankanlah firman-Mu dimeteraikan dalam hati kami, ya Bapa, menjadi sesuatu yang berguna bagi kehidupan kami, menuntut kehidupan kami lebih lagi pada Engkau, ya Tuhan Yesus. Kami hendak Tuhan firman-Mu tidak berlalu begitu saja dalam hidup kami. Kami ingin menjadi pribadi yang berbeda setelah kami keluar dari tempat ini, ya Bapa. Berkati firman di hati kami masing-masing. Berkati juga firman yang didengar oleh saudara-saudara kami yang beribadah secara online di rumahnya, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya berkat itu melekat pada tubuh kami dan hidup kami. Berkati hamba-Mu, ya Tuhan, sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan Yesus. Engkau berkati dan berlimpahan berlipat-lipat ganda. Curahkan rahmat berlipat surgawi, Tuhan, agar menghidupkannya Tuhan semakin banyak jiwa, semakin rahasia-rahasia surgawi Tuhan limpahkan atas kehidupan hamba-Mu. Berkati kehidupannya dan keluarganya, Bapa. Apapun menjadi berkat kebutuhan kehidupan Tuhan cukup di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang tidak sempat hadir di tempat ini saat ini, ya Bapa, baik itu dalam keadaan sakit ataupun halangan suatu lain hal, ya Bapa. Kami percaya Tuhan perlindungan penyertaan-Mu, tutup bungkus mereka dan kuasa darah-Mu, Tuhan Yesus. Tidak ada dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Tidak ada yang sakit, Tuhan. Kami percaya Tuhan bilur-bilur menyembuhkan mereka semuanya, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa ada kesembuhan, ada mujizat mereka boleh alami saat ini, Tuhan. Bila ada yang sedang bersedih, ada merasa kehilangan dari keluarga yang meninggal mungkin, ya Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Engkau datang menghibur mereka, menghampiri mereka Tuhan dengan sukacita surgawi. Berikan damai sejahtera bagi anak-anak di dalam kecewaan, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini dalam pergumulan mencari pekerjaan, ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Engkau
Tuhan tahu tentang kebutuhan kehidupan kami semuanya. Engkau kiranya berikan pekerjaan bagi yang merindukan pekerjaan ya Tuhan. Berikan kiranya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang merindukan lahir anak dalam kehidupan mereka ya Bapa. Engkau berkati buah kandungan istri-istri mereka ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami ya Bapa di masa-masa tua mereka. Karena Engkau memberikan melawatan-Mu, penyertaan-Mu, dan juga pemeliharaan Tuhan. Berikan kesehatan kuatan bagi mereka hingga dalam masa tua mereka senantiasa terpelihara oleh kasih karunia Tuhan Yesus saja. Kami juga secara khusus berdoa untuk Ibu Gembala saat ini Tuhan dalam keadaan sakit dan lemah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, jamah Tuhan Yesus. Engkau melihat keadaan tubuh Ibu Gembala Tuhan saat ini. Engkau jamah ya Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan sakit pada dadanya Tuhan, aku berdoa pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Engkau menjamahnya Tuhan. Ada kesembuhan, ada lawatan, ada pemulihan pada tubuhnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa menyerahkan hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang ada di kota Palangkaraya ini Tuhan Yesus. Kau pakai Tuhan hamba-hamba ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman di tengah kota kami, agar jiwa-jiwa yang sudah ada bahkan yang belum, yang baru mendengar firman melalui hamba-hamba Tuhan semakin dikuatkan, dikokohkan, dimurnikan imannya Tuhan di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan juga untuk pembangunan gereja di tempat ini. Tuhan sudah memulainya. Kami percaya Tuhan akan bercampur untuk sampai menyelesaikannya nanti di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Berkati keluarga kami yang jauh, dimanapun mereka berada, yang belum taat, belum percaya, yang masih suam-suam kuku, masih ragu-ragu Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memantapkan dengan roh-Mu yang kudus menjamah setiap jiwa ini ya Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akhiri pada kita angkat pujian kita. Sebab Engkau yang layak. Sebab Engkau yang layak. Terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Di penghujung ibadah kami saat ini, kami bersyukur atas berkat Tuhan, kami bersyukur atas pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh sampai di penghujung ibadah ini. Tidak lupa kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, bahkan Yayan yang saat ini tidak bersama dengan kami, yang baru tidak tahu posisinya di mana, tetapi kami percaya dia ada dalam perlindungan. Amin. Pasukan malaikat-Mu memagari dia kemanapun dia sekarang sedang bertugas. Saudara-saudara yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah berkat